Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan perilaku konsumen atau sikap konsumen. Ini adalah materi dari kelompok 4, yaitu saya Yulia Dujayanti dan partner saya Ivan Noval ya. Yang pertama, itu akan apa sih yang dimaksud perilaku konsumen? Nah, perilaku konsumen itu adalah consumer behavior may be defined as the decision process and cycle activity involves in engine when evaluating, acquiring, using, or disposing of goods and service. Nah, maksudnya di sini ialah proses pengambilan keputusan dan kegiatan fisik individu-individu yang semuanya ini melibatkan individu dalam menilai, mendapatkan, menggunakan, atau mengabaikan barang-barang dan jasa. Pendapat yang lainnya yaitu perilaku konsumen diartikan consumer behavior can be defined as the behavior that customer display in searching for, purchasing, using, evaluating, and disposing of product, service, and ideas they expect will satisfy their need. Nah, artinya adalah perilaku konsumen itu dapat diperhatikan ya, konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan mengabaikan produk, jasa, atau ide yang diharapkan dapat memuaskan konsumen untuk dapat memuaskan kebutuhannya dengan mengkonsumsi produk atau jasa yang ditawarkan. Dapat diartikan juga sebagai tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses yang mendahului dan menyusul dari tindakan. Nah, dapat kita simpulkan ya, secara umum ada perilaku konsumen itu biasanya interaksi dinamis antara pengaruh dan kognisi, perilaku, dan kejadian di sekitar kita, di mana terdapat aspek pertukaran di dalamnya. Nah, jadi maksudnya dari tadi kesimpulan tadi ada 3 faktor penting dalam definisi tersebut, yaitu perilaku konsumen adalah dinamis, yaitu melibatkan interaksi antara pengaruh dan kognisi, perilaku dan kejadian sekitar, dan adanya aspek pertukaran. Teori yang kemudian ini dalam perilaku konsumen ada teorinya. Yang pertama, teori ekonomi mikro. Teori ini beranggapan bahwa setiap konsumen akan berusaha memperoleh kepuasan maksimal. Gimana maksudnya? Karena mereka akan berupaya meneruskan pembeliannya terhadap suatu produk apabila memperoleh kepuasan dari produk yang telah dikonsumsinya, di mana kepuasan ini sebanding atau lebih besar dengan marginal utility yang diturunkan dari pengeluaran yang sama untuk beberapa produk yang lain. Nah, yang kedua ya, itu ada teori psikologis. Nah, teori ini mendasarkan diri pada faktor-faktor psikologis individu yang dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lingkungan. Nah, dalam bidang psikologis ini sangat kompleks dalam menganalisa perilaku konsumen, karena proses mental tidak dapat diamati secara langsung. Dan teori yang terakhir adalah teori antropologis. Nah, maksudnya ini dalam teori antropologis ini menekankan perilaku pembelian dari suatu kelompok masyarakat yang ruang lingkupnya sangat luas, seperti kebudayaan dan kelas-kelas sosial sebagainya. Yang ketiga ini adalah bab tentang pembahasan analisis pemahaman perilaku konsumen. Menurut Hardy Irawan, perilaku konsumen Indonesia dikategorikan menjadi 10, yaitu yang pertama berpikir jangka pendek atau biasa disebut short term perspective. Nah, maksudnya di sini adalah sebagian besar konsumen Indonesia itu hanya berpikir jangka pendek dan sulit untuk diajak berpikir jangka panjang. Salah satu cirinya adalah dengan mencari yang serba instan. Nah, misal ya kayak kita mahasiswa ngekos, otomatis akan mencari yang instan. Kalau kita lapar, beli makan instan, misal mie instan atau bubur instan atau makanan instan lainnya seperti junk food juga. Yang kedua, tidak terencana atau dominated by unplanned behavior. Nah,
Maksudnya hal ini tercermin pada kebiasaan impulse buying, yaitu membeli produk yang kelihatan menarik tanpa ada perencanaan sebelumnya. Misal kita ya pergi ke mall. Nah, niatnya ingin membeli kebutuhan, tapi kita lewat salah satu toko, ada barang yang menarik perhatian kita, langsunglah timbul rasa ingin membeli tanpa adanya perencanaan sebelumnya. Yang ketiga itu suka berkumpul. Masyarakat Indonesia mempunyai kebiasaan suka berkumpul atau sosialisasi. Salah satu indikator terkini adalah situs social networking seperti Facebook dan Twitter sangat diminati dan digunakan secara luas di Indonesia. Yang keempat, ada gagap teknologi atau not adaptive to high technology. Maksudnya ini sebagian besar konsumen Indonesia tidak begitu menguasai teknologi tinggi, hanya sebatas pengguna biasa dan hanya menggunakan fitur yang umum digunakan kebanyakan pengguna lainnya. Ini perilakunya konsumen, dia hanya memakai fitur-fitur yang dia tahu saja, yang sudah dikenal oleh khalayak umum ya. Yang kelima adalah berorientasi pada konteks. Konteks, not context oriented. Maksudnya ini konsumen kita cenderung menilai dan memilih sesuatu dari tampilan luarnya. Dengan begitu, konteks yang meliputi suatu hal tersebut lebih menarik ketimbang hal itu sendiri. Ya, yang keenam itu suka buatan luar negeri atau receptive to CUO effect. Nah, maksudnya gini, setiap konsumen Indonesia juga lebih menyukai produk luar negeri daripada produk dalam negeri. Karena bisa dibilang kualitasnya juga lebih bagus dibanding produk di Indonesia. Jadi ya, tidak usah jauh-jauh dari lingkup mahasiswa pun pasti dia kalau misal dijajarkan ya produk lokal sama produk luar negeri. Misal ya ada produk untuk outdoor sendiri ya, itu produknya luar negeri ya, Osprey dan Outdoor Pro. Nah, pasti dia lebih milih Osprey karena apa? Dia udah terkenal dan brandnya juga bagus, kualitasnya juga bagus. Dan yang ketujuh adalah beragama atau religius. Konsumen Indonesia sangat peduli terhadap isu agama. Inilah salah satu karakter khas konsumen Indonesia yang percaya pada ajaran agamanya. Konsumen akan lebih percaya jika perkataan itu dikemukakan oleh seorang tokoh agama, ulama atau pendeta. Konsumen juga suka dengan produk yang mengusung simbol-simbol agama. Misal, ya iklan ada ya, iklan produk Hatari yang dipromosiin sama Mamah Dede. Nah, itu juga kan menarik, menimbulkan suatu motivasi untuk membeli karena diiklankan oleh pemuka agama. Yang ke-8 adalah gengsi, putting prestige as important motive. Nah, konsumen Indonesia amat getol dan dengan gengsi. Banyak yang ingin cepat naik status walau belum waktunya. Saking pentingnya urusan gengsi ini, mobil mewah pun tetap laris terjual di negeri kita pada saat krisis ekonomi sekalipun. Menurut Handi Irawandi, ada 3 budaya yang menyebabkan gengsi. Pertama, konsumen Indonesia suka bersosialisasi sehingga mendorong orang untuk pamer. Kedua, budaya feodal yang masih melekat sehingga menciptakan kelas-kelas sosialita ya. Yang dimaksud ini kelas-kelas sosial adalah orang-orang sosialita, hedon. Dan akhirnya terjadi pemberontakan untuk cepat naik kelas. Jadi dia cuman kelihatan wah untuk naik status. Ketiga, masyarakat kita mengukur kesuksesan dengan materi dan jabatan sehingga mendorong untuk saling pamer. Jadi sudah terbukti ya untuk sosialitas sekarang. Contohnya itu dia kalau misal pejabat, anak-anak pejabat pasti dia langsung up untuk pamer anak-anaknya. Gue nih kayak gini nih, stylist anak pejabat, misal pakai produk-produk ini nih buat naikin status. Yang ke-9 ada budaya lokal atau strong in subculture. Sekalipun konsumen Indonesia gengsi dan menyukai produk luar negeri, namun unsur fanatisme ke daerahnya ternyata cukup tinggi. Ini bukan berarti bertentangan dengan hukum perilaku yang lain. Nah, jadi di samping menyukai brand luar, budaya lokal ini juga punya pengaruh ya dari perilaku pembelian tadi. Misal ada seorang, dia tuh menyukai produk
lokal brand dan benar-benar cinta banget dengan lokal brand. Jadi dia sudah mendikte di dirinya sendiri dia harus membeli lokal brand karena kecintaannya terhadap produk kedaerahannya itu sendiri. Dan yang terakhir adalah kurang peduli lingkungan, low conscious towards environment. Nah, salah satu karakter konsumen Indonesia yang unik adalah kekurang pedulian mereka terhadap isu lingkungan. Maksudnya, tetapi jika melihat prospek ke depan, kepedulian konsumen terhadap lingkungan akan semakin meningkat. Terutama mereka yang tinggal di perkotaan, begitu pula dengan kalangan menengah atas relatif lebih mudah paham dengan isu lingkungan. Nah, jadi lagi pula mereka pun membeli daya beli terhadap harga premium, sehingga akan lebih mudah memasarkan produk dengan tema ramah lingkungan terhadap mereka. Misal, sepeda listrik ya, sepeda listrik itu ramah lingkungan. Tapi karena sekarang menurut gengsi, kembali lagi ke poin menurut gengsi, kalau nggak punya motor yang CB itu nggak akan keren. Makanya terkadang dia tidak melihat kepedulian dari sistem ramah lingkungannya, kurang. Nah, kemudian di sini akan menjelaskan tentang pendekatan perilaku konsumen. Nah, yang pertama pendekatan nilai guna kardinal. Nilai kardinal ini sendiri sering disebut dengan teori nilai subjektif, menganggap manfaat atau kenikmatan yang diperoleh seorang konsumen dapat dinyatakan secara kuantitatif, maksudnya dapat diukur, di mana keseimbangan konsumen dalam memaksimumkan kepuasan atas konsumsi berbagai macam barang dilihat dari seberapa besar uang yang dikeluarkan untuk membeli unit tambahan dari berbagai jenis barang atau memberikan nilai guna marginal yang sama besarnya. Nah, yang kedua pendekatan nilai guna ordinal. Nah, pendekatan guna ordinal sendiri sering disebut dengan analisis kurva indifference. Nah, apa sih itu? Yaitu menganggap bahwa manfaat yang diperoleh masyarakat dari mengkonsumsi barang-barang tidak kuantitatif atau dari kualitasnya, yaitu yang tidak dapat diukur. Nah, pendekatan ini muncul karena adanya keterbatasan yang ada pada pendekatan kardinal. Meskipun bukan berarti pendekatan kardinal tidak memiliki kelebihan, kepuasan konsumen dari mengkonsumsi barang dapat diukur dengan satu kepuasan saja, yaitu kualitasnya. Pada kenyataannya, pengukuran semacam ini sulit dilakukan dalam pendekatan nilai guna ordinal. Yang ketiga, persamaan nilai guna kardinal dan ordinal. Apa sih persamaannya? Yaitu sama-sama menjelaskan tindakan konsumen dalam mengkonsumsi barang-barang yang harganya tertentu dengan pendapat konsumen yang tertentu pula agar konsumen mencapai tujuannya, yaitu maksimum utility. 4. Perbedaan nilai guna kardinal dengan ordinal. Nah, nilai guna kardinal menganggap bahwa besarnya utility dapat dinyatakan dalam bilangan angka. Sedangkan analisis ordinal, besarnya utility dapat dinyatakan dalam bilangan atau angka. Analisis kardinal menggunakan alat analisis yang dinamakan pendekatan marginal. Sedangkan analisis ordinal menggunakan analisis kurva kepuasan. Nah, di sini dalam iklannya saya mengangkat iklan Floridina dan Oskadon ya. Kenapa saya mengangkat itu? Yang pertama, dalam analisis saya, nah, di iklan Floridina ini sendiri dapat mempengaruhi perilaku, misal ya. Jadi kita kembali ke poin, yaitu bersosialisasi ya, suka ngumpul, suka berkumpul. Nah, dalam kebiasaan suka berkumpul ini di salah satu kongko, jadi satu orang mengkonsumsi Floridina sendiri ya. Dan di saat itu dia menawarkan atau memberitahu kepada teman yang lain bahwa dari produk Floridina ini cocok untuk teman kongko. Yang kedua juga Oskadon. Kenapa saya memilih Oskadon ini juga karena manfaatnya dilihat dari kepuasan ya. Kenapa saya bilang menurut kepuasan? Karena pada teori ekonomi mikro, konsumen itu akan berusaha memperoleh kepuasan maksimal. Misal dia mengalami sakit kepala, kemudian dia akan membeli produk Oskadon. Kenapa dia membeli produk Oskadon? Karena dia mencari kepuasan untuk menghilangkan rasa sakit yang dideritanya. Jadi begitu. Nah, sekian presentasi dari saya tentang bab materi perilaku konsumen. Apabila ada kekurangan materi
dan ketidakjelasan dalam saya menjelaskan bisa didiskusikan pada saat pertemuan kelas maya atau tatap muka. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.